Striker sekaligus top skor Liga Top Eropa ngebet ingin membela timnas Indonesia. Tiba di Indonesia, pemain keturunan ber-DNA Liga Champions semakin dekat untuk membela skuad Garuda. Vietnam ketar-ketir melihat wajah Eropa yang ada di tubuh timnas Indonesia sekarang. Ranking FIFA timnas Indonesia naik drastis, Malaysia melorot. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker sekaligus top skor di Liga Top Belanda ngebet segera bela timnas Indonesia. Ya, geliat naturalisasi timnas Indonesia kembali bergejolak. Kali ini seorang pesepak bola berdarah Belanda menyatakan ingin membela skuad Garuda. Melansir dari berbagai sumber, pemain yang dimaksud adalah Delano Ladan. Pemain yang kini bermain di Liga Belanda bersama klub Top Os mengaku memiliki darah Indonesia, seperti yang dikutip dari akun Instagram Football Indonesia. Kabar ini tentunya merupakan sebuah angin segar bagi timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mencari pemain diaspora untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Apalagi Delano Ladan merupakan pemain yang berposisi sebagai striker. Tentunya posisi itu memang dibutuhkan di lini serang skuad Garuda jelang Piala Asia di tahun 2024 mendatang. Pemain yang masih berusia 23 tahun ini diketahui pernah membela beberapa tim Liga Belanda. Melansir dari berbagai sumber dipublikasikan di situs Transfermarkt, pemain bertinggi badan 180 cm tersebut pernah membela Ado Dendak dari tahun 2017 sampai 19. Kemudian dia sempat pulang membela tim Belanda lainnya SC Cambuur di tahun 2019-2021. Dia juga pernah membela Feyenoord U21 yang berlaga di Liga U21 Eredivisie. Bersama Feyenoord, Delano Ladan sukses mencatatkan 112 penampilan dan mencetak 80 gol musim 2021-2022. Kini pemain yang kerap kali mengisi posisi sayap tersebut direkrut oleh klub Top Os yang berkompetisi di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda dan sejauh ini sudah mengemas 150 gol. Rumor keinginan Delano Ladan yang ingin membela timnas Indonesia tentunya cukup ramai diperbincangkan oleh netizen dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi, pelatih timnas Indonesia Sintayong belum memberikan komentar apapun mengenai keinginan pemain yang pernah membela timnas U17 Belanda tersebut untuk membela skuad Garuda. Sejatinya posisi Delano Ladan memang cukup diperlukan di lini serang timnas Indonesia, mengingat para penyerang timnas Indonesia saat ini dirasa kurang begitu tajam. Belum lagi satu-satunya pemain berposisi sebagai penyerang yang merupakan pemain keturunan hanyalah Raphael Struijk saja yang juga merupakan punggawa timnas Indonesia U23. Tentunya apabila keinginan Delano Ladan yang ingin membela timnas Indonesia terwujud, diharapkan sang pemain juga dapat memberikan kontribusi yang sepadan terhadap skuad Garuda. Pemain keturunan ber-DNA Liga Champions sudah tiba di Indonesia urus naturalisasi. Ya, sinyal bek tengah keturunan Belanda Kevin Dijk dinaturalisasi timnas Indonesia semakin menguat. Andai benar jadi Kevin Dijk akan jadi pemain timnas Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions Eropa. Berpaspor Belanda, Kevin Dijk yang berusia 27 tahun merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku yang ia kini bermain untuk klub juara Denmark FC Copenhagen. Sebagai bek tengah, Kevin Dijk tak perlu diragukan lagi. Bahkan dia sudah berpengalaman main di kompetisi antar klub Eropa paling elit Liga Champions. Musim lalu Kevin Dijk tampil di 6 laga dalam kampanye Copenhagen di fase grup Liga Champions. Musim ini dia juga sudah tampil 2 kali di fase grup, termasuk melawan tim raksasa Jerman Bayern Munchen dan Manchester United. Sebelum pada musim 2018 silam, Kevin Dijk juga sempat 3 kali main di Liga Champions saat memperkuat klub elit Belanda Feyenoord. Beberapa waktu belakangan ini, santer dikabarkan bek bertinggi badan 182 cm itu juga akan segera mengurus berkas naturalisasi menjadi warga negara Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Kabar itu pun diperkuat dengan sejumlah pertanda yang muncul di permukaan. Di antaranya adalah klaim resmi dari Arya Sinulinga. Ia mengklaim sang pemain akan menyusul Jay Itzes dan Nathan Joaon untuk menjalani proses naturalisasi menjadi WNI demi membela timnas Indonesia dan sudah datang ke Indonesia hari ini. Ya, Jay Itzes dan Nathan, satu lagi Kevin Dijk menyusul, kata Arya Sinulinga.
Arya Sinulinga mengatakan hal itu saat berbincang dengan Nathan Choaon dan juga Jay Eaches. Ya, satu persatu dulu, yang pasti juga jauh di atas yang sudah ada, itu syarat utama. Kevin Dick adalah pilihan yang sangat tepat, kata Arya Sinulinga. Jika semua pertanda di atas menjadi kenyataan, maka Kevin Dick akan segera membela timnas Indonesia. Jika demikian, dia akan bakal menjadi pemain timnas Indonesia pertama yang main di Liga Champions Eropa. Vietnam ketar-ketir melihat wajah Eropa di dalam tubuh timnas Indonesia. Ya, media Vietnam menyampaikan pendapat terkait kengerian mereka saat melihat wajah baru timnas Indonesia yang semakin Eropa berkat kebijakan naturalisasi pemain keturunan. Media tersebut menilai timnas Indonesia menjadi salah satu tim ASEAN paling berbahaya lantaran begitu cepat dalam mendongkrak kekuatan lewat cara instan naturalisasi. Mereka berpikir timnas Vietnam harus fokus dan menganggap serius skuad Garuda yang akan jadi lawan mereka dalam dua ajang besar tahun depan, yaitu Piala Asia dan juga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Indonesia mungkin menjadi salah satu tim di Asia Tenggara yang memiliki determinasi tertinggi untuk merebut tiket ke putaran final Piala Dunia, tulis media tersebut. Tim sepak bola negeri 10.000 pulau sedang mengeropakan kekuatan timnya, kata media Vietnam menambahkan. Timnas Indonesia memang memiliki skuad yang cukup mumpuni di era kepemimpinan pelatih Sintayong menyusul dinaturalisasinya para pemain keturunan khususnya yang berkarir di luar negeri. Saat ini terdapat 6 pemain Garuda berkarir di Eropa, yakni Elkan Bagot, Saadiwal, Saini Patinama, dan Marcelino Ferdinand, dan masih banyak yang lainnya lagi. Hal itu belum ditambah nama-nama pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi, yaitu Jay Eaches, Nathan Choaon, Emil Audero, dan Kevin Dick. Situasi ini membuat media Vietnam memberi peringatan kepada Vietnam, asuhan pelatih Philippe Torsier untuk waspada dan turut meningkatkan kekuatan. Ya, ini benar kekuatan tangguh sepak bola Indonesia yang perlu diwaspadai tim Vietnam di kualifikasi Piala Dunia, kata media Vietnam menambahkan. Di Piala Asia, timnas Indonesia bergabung bersama Vietnam di grup D. Mereka juga akan saling siku dengan dua negara kuat, yakni Jepang dan Irak. Ranking FIFA timnas Indonesia naik drastis, Malaysia melorot. Ya, timnas Indonesia resmi meraih posisi 145 ranking FIFA. Rivalnya Malaysia justru melorot posisinya di ranking FIFA. FIFA resmi merilis ranking FIFA terbaru di bulan Oktober 2023 ini. Beberapa negara mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada edisi kali ini, timnas Indonesia berhasil merangkak naik di ranking FIFA di posisi 145. Skuad Garuda bisa meraih hal tersebut usai mendapatkan 16,95 poin dari hasil laga melawan Brunei Darussalam. Skuad asuhan Sintayong menang 2 kali saat melawan Brunei Darussalam di putaran pertama dan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib kurang beruntung terjadi pada rival timnas Indonesia, Malaysia. Skuad berjuluk Harimau Malaya tersebut mengalami penurunan ranking FIFA. Sebelumnya Malaysia berada di posisi 134. Kini di Oktober 2023, skuad Harimau Malaya turun di 3 peringkat di posisi 137 ranking FIFA. Untuk regional ASEAN, Vietnam kini masih yang teratas disusul Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia di atas Singapura, Myanmar, Kamboja, dan negara Asia Tenggara lainnya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.